Client server itu ya di mata pelajaran kita nih administrasi sistem jaringan fungsinya sebagai mengontrol, membuat, memanage, mengatur ya klien-kliennya. Itu. Yang kita akan pelajari di sini adalah membangun servernya. Gitu. Nanti servernya apa aja nih Bang? Nih banyak nanti tipe-tipenya. Ada web server, ada mail server, ada file server gitu. Nah, kalau klien ngapain ya? Klien tugasnya tinggal connect doang. Nah, tugasnya klien itu connect dan mengikuti aturan yang ada di server. Gitu. Nanti dia dapat aturan nih dia. Yang atur siapa nih dia? Server. Ngerti ya? Nah, itu iya benar kayak pusat gitu. Jadi server ini pusatnya yang atur dia nih. Itu. Ngerti maksudnya? Ya, nanti kamu kerja itu ada yang namanya bangun server. Nah, si server itu yang ngatur-ngatur ini karyawan-karyawan. Itu misalnya ada file server. Nah, file server kan dibagi-bagi. Nanti ada divisi keuangan, divisi marketing, gitu, divisi produksi. Nah, masing-masing punya bos, punya manajer. Nah, manajernya nanti ngatur anak buahnya. Nah, itu file server. Misalnya saya punya anak buah 2 orang, si A sama si B. Oh, si A nanti jatah untuk naruh datanya di komputer server cuma 1 giga, si B saya kasih jatah 2 giga. Nah, itu yang atur si server ini gitu. Si service server ini, layanannya. Oke, ngerti ya? Nah, ini tentang mata pelajaran kita administrasi sistem jaringan. Nah, yang akan kita pelajari di sini kita akan menggunakan software virtualisasi. Ya, bisa pakai VirtualBox. Ini kamu sebaiknya nanti diinstal di laptopnya atau di komputernya, install. Bisa juga pakai yang ini. Nih, VMware. Nah, ini bisa pakai ini atau yang tadi, sama aja. Bedanya kalau yang VirtualBox dia gratis, ini berbayar. Itu. Sama aja fungsinya, fiturnya sama. Justru malah yang ini nih yang VMware lebih ribet dibandingkan yang ini. Gitu. Yang gratis lebih gampang dibandingkan daripada yang bayar. Harusnya yang bayar lebih gampang ya. Nah, ini yang bayar lebih susah dipakainya. Nah, si VirtualBox ini ya atau si VMware ini namanya software virtualisasi. Ya, virtualisasi itu artinya apa? Virtualisasi itu artinya kita punya komputer nih, komputer saya spesifikasi ini nih. Saya punya komputer di sini. Nah, komputer saya ini pakai prosesornya Intel Core i7. Ya, ini generasi kedua. 2,8 GHz, 4 core. Ya, punya 4 core. Berarti di dalamnya itu ada secara virtual ya, secara logical ada 4 core. Secara physical 1 core. Nah, ini kan ada 4 nih. Kalau saya cuma pakai buat Word Excel tuh sayang. Karena ada 4, cuma 1 yang kepake ya enggak? 3-nya nganggur gitu loh. Ini saya lagi pakai ya cuma dipakai cuma 1, 3-nya nganggur. Nah, daripada 3-nya nganggur, satunya lagi nih ya kan masih ada kan nih 4 baru pakai 1, ini 3 nganggur. Saya pakai lagi 1 lagi. Nanti ini buat si server. Gitu. Ini buat si komputer virtualnya. Jadi virtual itu di dalam komputer ada komputer. Gitu ya. Nah, ini ada nanti saya bagi. Berarti kan masih ada kalaupun saya bagi 1 juga masih ada kan, masih ada 2 lagi kan. Nah, jadi masih banyak, masih bisa buat banyak kita. Ya tergantung core-nya ada berapa gitu. Nah, ini RAM saya ada 8 GB. Ya, nah 8 GB ini kan baru pakai berapa nih? Kalau dilihat dari sini, di sini kita bisa lihat nih sering-sering nih Ctrl Alt Del ya. Nah, di sini ada performance. Nah, di sini ada memory. Nih. Kita bisa baca RAM saya itu ada 8 GB. Nih, 8 GB DDR3. Nah, yang kepake itu in use kepake berarti ya 2 GB, available 5,8 GB. Nah, ini yang masih nggak kepake nih. Ya, yang masih bisa dipakai sama kita kan. Masih banyak banget longgarnya ya kan, sayang kan. Nah, nanti saya potong nih ya sekitar 1 GB gitu. Kan masih ada 4 GB sisanya ya. Atau saya kasih 2 GB ya masih ada 3 GB ya gitu. Nah, gitu. Yang paling utama itu. Jadi ini kita punya berapa sumber dayanya, ini kita potong untuk si komputer virtualnya kita. Komputer asli kita kan sayang karena cuma nggak dipakai apa-apa, ini banyak nganggurnya gitu loh. Nah, banyak nganggurnya ini kita potong-potong gitu untuk komputer si server gitu, seolah-olah ada server gitu.
Nah, ini teknologi namanya virtualisasi. Jadi kamu nggak perlu beli komputer lagi untuk jadi server. Aslinya kan kita harus beli komputer lagi. Ini server, ini klien beli lagi satu komputer jadi server. Harus narik kabel nanti gitu kan. Nah, ini nggak perlu. Kita tinggal pakai software ini aja. Nih. Oke, kita buka nih softwarenya. Nah, sekarang kita buat nih komputer virtualnya. Nah, nih kita buat baru. Sini new, ini kita ciptakan komputer, kita kasih nama server 15 ya, SMK 15 maksudnya kan. Nah, ini kita pilih softwarenya. Nah, ini kita pakainya Linux ya, sistemnya OS ininya apa namanya servernya. Kenapa nggak Windows Pak? Karena di Windows servicesnya pertama Windows tuh bayar ya. Nah, yang kedua servicesnya susah, lama ya. Nggak susah sih sebenarnya, cuman ya bayarnya aja sih malas gitu. Nah, kalau di Linux sih gratis ya, jadi pakainya Linux saja. Nanti minta ISO-nya sama saya, minta software Linux-nya sama saya. Nah, ini kita ganti bitnya. Nah, saya pakainya CentOS di sini ya. CentOS itu dia Red Hat. Nah, turunannya Red Hat 64 bit. Nah, jadi Linux ini banyak ininya ya, tipenya. Kalau Windows kan dikit ya, paling Windows 10, Windows 8, Windows 7 ya. Kalau Linux tipenya banyak banget ya, jadi kita pilihnya Linux, ininya Red Hat 64 bit. 64 bit itu arsitektur ya, tahu ya. Nah, ini lanjut. Nah, ini RAM-nya, RAM yang nanti akan buat si Linux-nya berapa giga gitu. Nah, saya kasih 2 giga aja nih, karena RAM saya asal jangan mentok ini, jangan udah sampai yang kuning merah-merah ini ya. Nah, kalau kesini hijau nih boleh. Ya, kalau 2 giga berarti saya 2048 ya. Nah, ya kan, dari 48 ini 2 giga. Ini masih boleh nih sampai sini. Kalau udah sini nggak boleh nih ya. Nah, lanjut. Ini saya buat harddisk. Nah, harddisknya ini tipenya apa ya? Saya buat virtual aja. Ini buat harddisk, lanjut. Nah, harddisknya saya kasih ini kan nih sampai 2 tera nih batasannya ya, jangan gede-gede. Berarti saya buat sini misalnya 25 giga atau 20 giga aja deh, 20 giga. Nah, 20 giga cukup buat. Nah, ini udah. Ini dia lihat di sini sistem. Nah, ini yang tadi kita udah pernah buat nih. Tadi prosesornya kita bisa nambah itu. Ini kan 1. Kalau mau nambah 2 boleh, asalkan jangan lebih dari 4 nih. Ini kalau ke sini boleh. Ini boleh. Nah, kalau sini nggak boleh. Ini nggak boleh, ya kan? Apalagi kan kita cuma punya 4 kan? Nah, berarti yang boleh itu 1, 2 boleh masih. Ketiga udah nggak boleh. Tuh. 4 apalagi ya. Nah, lihat nih ketika keempat nih, lihat tuh. Lihat ketiga tuh ada ini ya, peringatan. Nah, berarti jangan yang ke situ, berarti ini 1 aja cukup ya kan? Nah, gitu. Ini tuh hard disk, ini RAM-nya udah. Nah, ini oke. Kalau bukan boot itu ngaruh apa? Kenapa? Bukan boot. Ya, boot ngaruh, nanti boot itu kan buat ini, buat instalasi kan. Nah, ngaruh. Nah, ini sekarang kita mulai instalasinya nih, ini penyimpanan. Nah, ini dia kayak komputer biasa. Ini kan kayak DVD room kosong, DVD room kalau dibuka kan. Nah, sekarang kita ambil nih, kita buka nih DVD roomnya, kita ambil CD-nya nih, anggap ada CD-nya, diambil sini. Nah, di sini ada CD-nya, bentuknya bentuknya ISO. Nah, ada file ISO namanya. Nah, ini saya kayak seolah-olah kita masukin CD di dalam komputer gitu loh. Nah, ini kita pilih CentOS. Nah, ini dia nih. Nah, pilih ini. Oke, open. Nah, ini udah masuk nih CentOS-nya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ngatur jaringannya. Ini jaringan. Nah, jaringannya ada tipenya macam-macam. Ada NAT, ada bridge, ada host only. Nah, saya pilih yang host only. Kenapa yang host only ini nanti? Ini pilih yang host only. Ya, host only ini gini. Ya, saya connect di sini. Ini di TKJ ya, internetnya nih ya, saya connect internet, ngambil internet dari TKJ. Nah, si internet TKJ nih, jadi di sini nah, ini TKJ ini saya klik kanan, properties gini. Ini saya hapus dulu deh biar gampang belajarnya. Nah, ini saya kan ngambil internet sini TKJ. Nah, ini saya tadi pakai apa? VirtualBox dong. Ya.
Ini VirtualBox dong. Nah, VirtualBox ini dia punya Ethernet juga. Tadi kan dia juga komputer nih, berarti dia punya Ethernet kan, punya LAN card. Ya. Nah, LAN card kan namanya ini VirtualBox OS Only Adapter. Nah, dicari di sini. Nih, ada nih VirtualBox Only Adapter. Itu. Nah, yang internetnya dari sini, di tag aja nih, saya akan sharing. Saya akan kirim ke sini. Gitu. Nyambung logikanya. Ya, kirim ke sini internetnya. Nah, caranya gimana? Klik kanan, properties. Di sini ada sharing, di sini checklist. Nah, dikirim kemana nih internetnya? Ini ke VirtualBox OS Only. Nah, pilih VirtualBox OS Only ini. Ada nih ya. Nah, diklik. Oke. Nah, ini secara otomatis nih ke sini, klik kanan, status. Ini di sini properties. Iya, nih ini otomatis dapat IP nih 192.168.137.1 otomatis, ini nggak usah, ini nggak apa-apa. Nah, ini 192.168.137.1. Nah, 137.1 ini nanti jadi gateway-nya. Jadi gateway-nya nanti si server boleh kita kasih IP 137.10 misalnya atau 137.2, asal jangan 137.1 gitu. Ya, nanti biar si servernya bisa connect internet gitu loh. Ngerti ya? Maksudnya ya. Kan gini, logikanya gini, awalnya internet ada di sini. Nah, kalau internet di sini ya berarti nanti si server nggak bisa connect internet. Saya pengen server bisa connect internet juga kan. Nah, gimana caranya si server connect internet? Si server kan connect ke sini ke VirtualBox. Nah, saya kirim nih internetnya dari sini ke sini gitu. Jadi itu jembatannya ya, Pak? Iya, ini ngirim gitu. Ngirim ke sini. Gitu ya. Nah, cuman nanti ya si server nanti dapat 137 titik berapa gitu. Bebas kita kasih. Oke, ngerti ya? Nah, close. Ini pilih ini, jangan lupa ini tersambung ya kabelnya. Di checklist. Sambung itu berarti kepasang gitu. Kalau dicabut ya nggak kepasang. Oke, nah ini tinggal nyalain komputernya. Ini tinggal nyalain komputernya nih. Kenapa nggak pakai Ubuntu, Pak? Ubuntu kurang bagus kalau untuk server. Nah, nih. Nah, kita tinggal installnya pilih yang atas nih, install CentOS. Ya, ini nggak main udah nih si ini nih, si mouse ya, tanya yang atas nih, jalanin. Yang standar tuh ya CentOS, kalau Ubuntu kurang standar kalau dijadiin server. Bisa aja, cuma kurang standar aja. Nah, tunggu sampai dia nanti ada proses berikutnya. Nah, ini pilih bahasanya, boleh pakai bahasa Indonesia juga ada nih kayaknya. Coba cari yang Indonesia ya. Indonesia.
Nih ada nih, kalau pakai bahasa Indonesia boleh. Nih, kalau ini ribet nih, mending pakai ini mouse. Ya mouse. Nah ada nih bahasa Indonesia, kita pilih, lanjut. Ini mouse-nya nggak ini tuh, mentah-mentah mulu. Ini akan pakai keyboard. Kelihatan nggak nih titik-titik ini? Kelihatan ya, ada nih titik-titiknya di sini nih. Iya. Ini di sini nih. Nah ini atur jamnya. Nah ini jamnya nih, kelihatan kan Jayapura nih. Iya. Nah jangan Jayapura jamnya ya kan. Ini nih ganti nih. Ini saya pakai tab pilihnya, tab. Nah, kelihatan nggak nih? Tab itu buat apa, Bang? Buat ini, buat jalan ini nih kan kalau mouse-nya nggak bisa mouse-nya. Tabnya juga ya, tab itu. Tab itu buat pindah dari satu tempat ke tempat lain pakai tab. Nah nih. Pilih daerahnya Asia, di Jakarta lah kita, Papua. Nggak ada Bekasi, Jakarta kayaknya. Nah terus kita balikin sini, selesai. Tuh kelihatan ya titik-titiknya nih, ini selesai, ada titik-titik kan? Ada kan? Nih, tuh titik-titik, kelihatan ya, putih. Nah, oke. Nah keyboardnya Inggris karena keyboard QWERTY gitu kan, QWERTY Inggris. Kalau kamu orang Jepang ya keyboardnya kanji ada lagi gitu. Kalau orang Korea, Jepang kan dia punya keyboardnya beda tuh tulisannya, ya beda. Kalau kita Indonesia ya ikutin Amerika, Inggris. Ya. Nah, terus ini udah nggak usah diapa-apain, ini boleh kalau mau dirubah tambahin, tinggal di sini tambahin compatible library. Nah di checklist. Itu buat apa? Nah, ini buat tambahan. Jadi ada yang namanya modular ini perlu kita tambahin gitu. Nah, ini pilih minimal aja. Jangan pilih yang lain-lain, ini udah pilih minimal aja karena kita akan ngebangun dari awal. Kalau ini dia wizard. Ya, misalnya compatible node, infrastruktur server ini udah diinstalin, tapi kita jadi bingung apa yang udah diinstalin kita nggak ngerti. Itu udah jadi. Ya, jadi sih setengah lah. Nah, kita mendingan dari awal aja. Jadi pilihnya minimal installation. Ini compatible library, boleh checklist, boleh enggak yang ini. Nah kalau udah tinggal selesai. Nah ini selesai. Terus nah ini terus nih tujuan instalasi ya, yang warna biru ya kelihatannya. Saya mau ini dulu deh. Mau dia. Nah instalasi. Nah ini pilih ini, saya akan mengkonfigurasi partisi. Nah, terus selesai, pilih ke atas. Terus naik ke atas. Nah selesai. Nah di sini klik untuk membuat secara otomatis. Nah ini kita buat partisi, kalau di Windows kan CD gitu loh, NTFS. Nah kalau di sini banyak yang harus kita buat. Nah ini otomatis. Nanti ada boot, ada root. Nah ini udah ada saya buatin deh, ini yang modulnya nih. Kamu tinggal baca di sini. Ini apa arti boot, apa arti root, ini kan kemarin udah saya kirim tuh di grupnya. Nah ini dibaca nih modulnya, nanti dari modul ini semua langkah-langkahnya. Ini apa centas itu apa, ini instalasi juga ada di sini langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkahnya ada. Ini udah dikirim kan? Nah, ini apa yang harus dibuat? Ini apa? Nah, ini artinya nih, kalau boot itu apa? Ini tinggal dibaca nih. Boot itu berkas diperlukan untuk membooting komputer. Nah, boot ini directory ya. Kalau di Linux itu nggak kenal drive, nggak drive C, drive D nggak ada. Dia adanya ya directory, struktur directory nih, struktur directory Linux.
Nah ini ada fungsi masing-masing. Kalau boot untuk apa, kalau dev untuk apa, yang ini untuk apa. Nah di sini kita cukup, ini boot otomatis sudah dibuat, root juga udah dibuat. Nah ini udah begini aja udah cukup, ini udah selesai. Kalau swap itu Kalau swap itu ini virtual memory. Jadi kan RAM kita 2 GB. Nah, dia bisa dibantu lagi jadi 2 GB jadi 4 GB seolah-olah RAM-nya. Nah, di Windows tuh nggak bisa begitu. Kalau di Windows ya udah RAM 4 GB atau RAM 2 GB, 2 GB aja. Nah, kalau ini kita bisa dibantu nambahin gitu secara virtual. Jadi kita ambil porsinya hard disk dijadiin RAM virtual gitu, RAM buatan lah gitu. Ya, jadi istilahnya jadi nggak ada kekurangan RAM. Jadi kalau RAM itu tahu kan fungsinya. RAM itu kan kalau kita ngejalanin banyak aplikasi kan tuh di RAM. Nah kalau kita banyak aplikasi RAM-nya kecil, nah berarti kan nge-lag nanti. Nah dia menghindari nge-lag, nanti dia dilempar tuh aplikasi ke si RAM swap ini gitu. Jadi lebih tetap bisa jalan aplikasinya gitu, nggak ngeberatin RAM utamanya gitu. oh itu GIB Pak, Linux GIB. Hah? Linux GIB Apa? Ini? yang password di Linux GIB. GIB mana? Ini GIB. Gigabit, ini ada giga, hitungannya giga, ini megabyte. Nah, hitungannya ini giga, ini mega. Ini kan 2048 berarti 2 giga, ya kan, hitungan meganya kan, mega dikonvert ke giga kan, jadi ini sekian. Nah ini root mau dibagi lagi boleh, mau dipecah lagi. Misalnya saya mau pecah lagi rootnya. Ini rootnya saya jangan 18, saya cuma 10 lah. Ini saya mau kasih ini 10 misalnya. Nah ini partisinya, partisinya bisa kita pilih macam-macam nih. Kalau di Windows kan cuma NTFS doang. Nah kalau di Linux macam-macam. Kalau di Ubuntu biasanya pakai ini ext4, ext3. Nah kalau di CentOS bisa pakai XFS. XFS ini lebih besar dibandingkan ext itu. Nah ini dia. Kalau LPM LPM, Logical Volume Management. LPM itu bisa menggabungin 2 hard disk misalnya. Nah kalau dalam kasus ini kita nggak pakai nih fiturnya. Kalau nanti ada kasus gini, kita punya 2 hard disk. Ya hard disk 1 sama hard disk 2. Hard disk 1 2 ini jadi satu logical, artinya jadi satu drive gitu. Drive C. Ini hard disk 1 misalnya 1 tera, hard disk 1 lagi 1 tera jadi 2 tera C-nya. Harusnya dibagi tuh C sama D, tapi bisa digabung. Gitu LPM. Nah, dan speednya bisa nambah. digabung gitu Pak. Bisa digabung kalau LVM. Nah ini untuk ini kita nggak pakai dulu. Nah ini kita bagi nih, ini kita ambil contoh nih, ini 10 giga. Halo, saya pakai mouse ribet. Nah ini udah 10 giga dia tuh. Sekarang sisanya kita bisa buat baru lagi nih. Ini ada tanda plus nih. Ini ya. Nah ini kita tambahin sini. Nah ini tambah plus. Nah misalnya saya buat mount point. Nah ini slash ini root ya. Root ini directory paling tinggi. Folder ya. Jadi ini directory folder paling tinggi nih. Di bawahnya mau apa? Saya mau buat home deh. Atau saya buat sini, ini buat file server, saya buat di sini data deh. Saya buat sini gede, semua data. Nah besarannya berapa? Besarannya sisanya aja tuh 7 GB, 7 GB di giga. Ini mounting point. Nah ini ada nih, ya data 7 GB. Bootnya segini, rootnya segini, swapnya segini. Nah, udah selesai. Nah, tinggal ini boleh ganti, boleh nih. Kalau mau ganti bisa. Nih kalau mau diganti jangan LFX bisa. Ini saya ganti nih. Saya ganti jadi ini LPM tetap. Ininya saya ganti jadi X4. Nah, itu. Jadi nggak semuanya pakai XFS ya, nah pakai XFS semua. Jadi file ini gini, enak ini. Kalau ext4 kayak mau
Gini, kalau ini komputer saya ini bisa diinstal di dua Windows, yang satu Windows, yang satu Linux. Ya, bisa diinstal dua OS. Nah, kayak gini contoh misalnya. Ini kan saya punya drive cuma dua, C, D, ya. Saya buat lagi E. E ini nanti buat Linux. Nah, Linux ini nanti dia pakai drive, ini kan file ininya instalasinya dia NTFS. Tuh, NTFS. Ya, nanti sini saya pakai ext3 atau ext4. Tadi file system ini kan NTFS. Kalau Windows tuh cuma punya dua doang, NTFS sama FAT32. Kalau Windows, kalau Linux banyak tadi. Nih, ext ya, ext4, ext3, ext2 tadi tuh ada macam-macam banyak dia kalau Linux. Nah, kalau misalnya di sini saya ada dua OS, ada dua komputer, ya ada dua iOS. Ya di sini ini punya Linux, nanti saya masuk ke Linux, kamu naruh data di sini, saya bisa ngambil data kamu. Tapi saya naruh data di Linux, kamu nggak bisa ngambil data saya. Gitu. Jadi kalau saya login pakai Linux, saya bisa ngambil data Windows. Tapi kamu login pakai Windows, nggak bisa ngambil data Linux. Gitu. Ngerti maksudnya? Nah itu kehebatannya kalau kita pakai formatnya Linux, formatnya ext4. Gitu. ext4 bisa baca NTFS, NTFS nggak bisa baca ext. Gitu. Nah makanya kalau punya laptop satu dipakai dua orang, nah kamu install aja Linux. Misalnya dipakai sama kakakmu pakai Windows, kamu pakai Linux, kakak kamu punya file rahasia yang penting dia misalnya. Ya diumpet-umpetin sama dia udah pakai software folder buat lah apalah softwarenya. Ya, kalau masih masukin itu pakai password gitu, masuk ke folder. Nah itu nggak ngaruh, tetap bisa kebuka sama Linux. Nah tapi kamu naruh punya file rahasia, kakak kamu nggak bisa ngebuka, karena kakak kamu ngaksesnya lewat Windows. Gitu, ngerti maksudnya? Nah itu kehebatannya kalau kita pakai formatnya si Linux. Nah ini udah selesai begini, ini kita selesai. Nah selesai. Nah ini konfirmasi tadi kita udah buat apa aja. Ini udah buat boot formatnya XFS, buat data formatnya ext4 gitu. Terus kita udah buat lagi ini root formatnya exfs. Nah ini kalau udah selesai ya udah terima perubahan, pilihnya yes. Ini udah selesai, tinggal kita mulai instalasi. Tap. Nah ini mulai. Oke. Nah ini kasih password. Ini password untuk password dua ya. Ada password root sama password pengguna. Ya root itu yang user yang tertinggi. User bisa buat user. Kalau pengguna nggak bisa buat user. Ya user pengguna itu buat kita pakai aja. Nah kita buat sini. Ini password root dulu. Nih password root misalnya TKJ 15 Bekasi passwordnya. TKJ 15 Bekasi. Nah ini password rootnya. Jadi root itu user yang bisa buat user. Nah kalau ini pengguna, nah misalnya siapa namanya? Alif. Nah, ini Alif, passwordnya Alif. Alif 123. Nah Alif ini nggak bisa buat user, gitu. User biasa. Selesai dah, tinggal tunggu instalasinya. Gitu doang misalnya, gampang kan? Berarti yang dari ext4 itu ada pengamanannya juga ya Pak? Iya, itu kan dia ini file yang ada di file server yang ada di Linux. Bisa kita buat pengamanannya, bisa. Selesai.
Saya mau tanya, ya jadi belajar sekarang nih, kamu mau belajar tentang Linux itu. Nah, Linux yang dipakai CentOS. Tadi CentOS kenapa? Karena alasannya dia banyak dipakai buat server. Jadi kalau misalnya di industri kamu kerja, nah ini ada bidangnya namanya ini mata pelajaran kita. Nanti kamu kerja namanya ada sistem administrator. Sistem administrator. Nah ini ada loh kerjaannya ini, sistem administrator nih. Nah ini coba kita cari nih, lowongan kerja. Nah, administrator Linux misalnya, langsung ke Linux ngomongnya, lebih spesifik. Tuh ada tuh, ya kan? Lowongan kerja sistem administrator Linux. Nah ini baca nih, job street. Tuh, qualification, graduation bachelor degree, computer engineering, information system. Nah, ini di mana lokasinya? Oh, ada yang di Jogja, katanya, ada yang di Merak. Kita lihat aja nih kerjanya ngapain nih, banyak nih. Kita ambil yang misalnya yang di Jogja. Oh, yang di sini aja deh, Merak. Oh, ini database. Ini server administrator senior yang di Jogja nih. Oh, yang di Jakarta nih, Kuningan, Persmedia PT-nya. Nih, atau ini di Yogyakarta. Ini Persmedia nih, tuh harus bisa apa? Kandidat mas proses LSD degree. Oh, berarti harus D3 atau enggak S1. Nah, ini harus bisa Linux atau Unix, network, hardware, software. Nah, harus ngerti ini familiar continuous integrated system, Apache web server. Nah, nanti kita belajar nih Apache web server, Open LDAP, Postgres, ya, ini belajar SMTP, Tomcat, MySQL, PostgreSQL. Nah, ini pelajaran kita nih. Harusnya kamu bisa kerja nanti dengan kamu udah bisa belajar ini gitu. Oh, kerjanya di Gatot Subroto Jakarta. Gatsu. Ini Persmedia. Ini yang di Jogja ya, Jogja nih. Nah, ini enggak spesifik. Oh, ini ada nih. Oh, ini lebih. Nah, Proxmox, CentOS. Nah, itu CentOS tuh kan. Nah, bisa FTP, DNS. Nah, ini kita belajar nih. Nanti DNS, TSTP, backup. Jadi ada ya, mata pelajaran kita ini ada kerjaannya gitu loh. Jadi kalau belajar ini bisa kerja gitu maksudnya. Ini database kok ini. Oke, ini udah kelar belum? Dikit lagi. Nah, gitu. Jadi ada kerjaannya namanya sistem administrator. Banyak kerjaannya tuh. Ini gini. Gajinya tuh 8 juta sampai 15 juta. Nah, ini apa nih? AIJ mikrotik kan? Cisco boleh, contoh bersafety. Nah, udah kelar belum? Dikit lagi.
Ini sampai kita nginstal terus ngasih IP. Nah, sampai situ dulu hari ini lah. Nanti besok kita nginstalin lagi aplikasi-aplikasinya, sama kita setup aplikasinya gitu. Kita setting aplikasinya. Nah, ini udah selesai ya. Nah, ini tinggal kita start reboot.
Ya. Bapak kenal Pak Haris biasa. Haris mana tuh? Yang mana? Haris biasa, Pak. Nggak kenal. Kenapa emang? Lupa kali saya. Nah ini dia tampilannya layar hitam doang, nggak kayak Windows. Itu tampilannya bagus ya. Ini layar hitam doang, karena server tuh nggak perlu tampilan, udah layar hitam aja begini. Nah ini kita isi nih passwordnya usernya root. Nah tadi password yang tadi tuh apa tadi? TKJ 15 Bekasi, atau pakai punyanya si itu Alip bisa. Nah nih dia root ini dia ada ini nih, ada pagar. Nah kalau pakai Alip berarti ini harus login su Alip. Nah password nih Alip nih langsung, nggak perlu pakai password karena kan udah turun ke bawah. Kan saya dari root turun ke bawah nggak perlu password, kecuali dari Alip ke atas. Nah su itu login, kata login bisa pakai katanya su nih. Nah ini exit aja, exit keluar. Nah, jadi root lagi gitu. Nih depannya ada nih, kalau ini depannya Alip ya. Nah ini depannya root. Nah ini dia di localhost, berarti ada di foldernya. Kalau di Windows nih berarti di sini, dia ada lagi di sini nih. Kalau di Windows tuh di sini di C, terus di sini ada user. Nah di sini ada user Ridlan di sini nih, di sini. Lagi letaknya di sini, sama aja. Nah nanti kamu harus belajar perintah dasar nih. Kamu harus belajar perintah dasarnya dulu. Nah contoh nih perintah dasar. Kan saya jadi root nih. Saya pindah ke directory home, perintahnya cd, change directory. Nah, belajar perintah dasarnya dulu. ls itu ngeliat isi dari folder. Ya, cd itu change directory, ya singkatannya. cd /home. Slash itu kan rootnya, semua tuh di bawah root, makanya pakai slash. Gitu. Saya buat folder, perintahnya mkdir. Mkdir nama foldernya, misalnya, nih siapa namanya? Dita sama siapa sampingnya? Safety. Nah ini bisa dua berbarengan, ini folder Dita sama folder Safety. Nah di enter. Ini itu ada kan? Dita sama Safety. Nah kalau spasi dia dianggapnya beda. Tapi kalau nggak nggak pakai spasi dianggap satu folder. Misalnya gini, Kadir. Misalnya saya kasih nama tadi Dita, nggak pakai spasi, Dita Safety. Nah akhirnya jadi begini, jadi satu folder. Kalau dipisah jadi dua folder. Ngerti ya? Iya, directory. Ini kalau mau tahu tinggal cari ini nih, perintahnya man mkdir. Nah, ini dicari, ini bisa penjelasan lengkapnya nih. Oh, mkdir tuh apa? Make directory, mkdir min p, mkdir min m. Nanti bisa tambahin mkdir min p, mkdir min v, mkdir min. Nah, dibaca artinya untuk apa nih? Tuh, tinggal dibaca aja. Nah keluarnya Ctrl Z. Nah keluar nih, kalau ini bersihin clear. Nah ini lihat, ini 3 ada 4 ya. Nah ini otomatis kalau Alip, karena Alip udah dibuat tadi, user Alip udah otomatis masih ada user ada folder Alip. Nah ini ada Dita, ada Dita Safety, ada 4 nih. Saya masuk ke folder Dita nih, perintahnya cd Dita. Nah ini nggak perlu pakai root lagi karena saya udah di dalam home. Masuk ke di dalam home ini ada folder Alip, Dita, Data Safety. Dita Safety ada Safety, yang nggak perlu lagi saya pakai root. Root itu kalau direktori utama. Direktori utama itu di bawahnya ada home, ada var, ada boot, macam-macam, ada etc. Nah jadi nggak perlu lagi pakai root. Depannya nggak perlu pakai root, nggak pakai slash. Slash itu root artinya. Nah nih saya masuk ke folder Dita, nih artinya nih. Nah ini saya root masuk ke folder Dita. Nah di folder Dita saya buat folder lagi mkdir data Dita. Kalau pakai ini boleh strip, asalkan jangan pakai spasi. Itu kalau pakai spasi dianggap pisah. Nih, ya data Dita. Saya masuk nih lagi ke data Dita, cd data Dita. Gitu. Jadi nggak perlu ngetikin lengkap gini aja. Ini naik ke atas, kan saya di bawah nih data Dita. Saya naik ke folder Dita, cd naik ke atas 2 kali, titik 2. Nah, naik ke atas 1 kali, itu titik 2. Nah, jadi cd DA aja, DA di tab, pakai tab. Otomatis dia ngetikin. Gitu, nggak perlu kamu ngetikin data Dita gitu, takut spellingnya salah. Nah ini kan kosong nih, ini nggak ada isinya, data Dita.
Nah ini kita buat file, ini folder kan. Nah kita buat file ini bisa langsung pakai kayak notepadnya ada, atau bisa kita buat ini ya dulu. Kita buat pakai notepadnya di sini bawaannya V namanya, V editor. Nah misalnya kita buat di sini biodata text.txt. Nah ini notepadnya agak ribet nih, beda sama kayak Windows. Nih kalau ngetik di sini pencet I dulu. Nah baru ada muncul insert. Nah baru kita bisa ketik sini nama. Nah Dita, kelas 11 TKJ 2 ya. Nah misalnya alamat Bekasi. Sekolah SMKN 15 Bekasi. Nah ini gini. Nah ini kalau mau nyimpen nggak bisa langsung nih, harus ini dulu escape, baru titik 2, ketik lagi wiki. Nah ribet ya, harus ribet. Nah wiki itu right nyimpen, right nulis, key-nya keluar, quit gitu. Nah enter baru keluar. Nah ini clear nih, kalau untuk membersihin clear. Nah kan ini ada nih tuh biodata.txt extension ya, teks. Nah untuk ngelihat isinya nggak perlu dirubah, bisa perintah cat biodata. Cat ngelihat isi file gitu. Kalau tadi pakai V itu ngedit. Kalau cat cuma ngelihat doang, nggak bisa ngedit gitu. Kalau pakai V lagi nih, V biodata. Nah kalau mau nambahin, ingat pakai I dulu, pencet I dulu. Nah nambahin misalnya sekolah, nah misalnya cita-cita. Nah misalnya cita-citanya jadi guru misalnya. Nah udah simpan, escape wiki. Nah untuk melihat lagi tadi perintahnya cat biodata. Tuh ada. Kalau mau ini kita clear, get biodata ada. Nah, sekarang nih si biodata ini kan ada di folder data Dita ya, di folder di data Dita itu ada di foldernya Dita ya kan. Nah saya mau pindahin ke foldernya si Alip. Nah perintahnya gini, saya mau copy cp biodata Alip itu di mana? Ada di bawah home kan, home strip Alip. Nah kita harus ingat nih dia di mana itu Alip sini. Nah sekarang kita coba cek cd/home, ini langsung nih dari cd kayak ke home, ke root ke home. Nah jadi dia urutan gitu loh, karena dia kan struktur, jadi naik dulu dari cd, saya naik dulu ke root, naik dulu ke home, terus baru ke Alip. Nah ini sini ke Alip. Nah tuh ada tuh biodata ya, kayak copy tuh dari si Dita tuh ya, data Dita pindahin ke ini Alip. Tuh gitu, ngerti? Nah itu untuk kopinya, belajar ini perintahnya ya. Terus sekarang dari Alip, sekarang ini tadi ngopi, ini pindahin cut, beda ya ngopi sama cut ya. Kalau cut tuh pindahin ke si ini, siapa namanya, safety ya tadi ya, yang belum ada ya ke safety nih, berarti pindahin ke sini, perintahnya mv biodata move home safety ya. Nah ini sekarang di Alip nggak ada, hilang itu ya kan, di ls hilang kan. Coba pindah ke sini, ke si home terus si safety, harusnya ada nih biodata tuh, ada ya. Nah gitu. Nah coba kita cat lagi, cat biodata. Nah ini mau diedit nih jadi punyanya safety nih, udah tinggal diganti aja pakai perintah tadi v biodata. Nah pencet I dulu. Nah ini diganti, jadi dari Dita diganti jadi safety. Nah gitu ya. Nah bisa jadi apa, bisa jadi bos ceritanya. Nah wiki, nah, nyimpan. Coba kita lihat berubah belum, cat biodata. Tuh namanya udah berubah kan. Nah gitu.
Ngerti? Nah, itu perintah dasar. Nah, sekarang gimana cara ngehapus nih? Ngapus folder, ngapus ini file. Perintahnya rm bio data. Nih. Yes. Hilang. Oh, hilang tuh. RM itu remove, Pak. Iya, remove. Dan ditanya sama dia mau dihapus nggak? Ya udah dihapus. Ya. Dihapus. Nah, kalau kita balik lagi ke ini ke root ya, ke home ini, ke home. Nah, tadi itu file ada di mana? Di data safety ya? Nah, data safety ya? Oh, di data doang. Di data. Nah, ini kan ada data data kan? Nah, oh. Atu-atu nih jalannya. Kalau mau langsung bisa. Saya mau langsung nih. Saya dari home. Nah, dari home dulu. Asalkan ingat. Saya clear. Ini kan di home, saya di home. Saya langsung mau masuk ke data ya, berarti sini dulu cd data / data gitu, enter. Jadi nggak satu-satu, langsung masuk ke data nih, ke biodata gitu. Kalau satu-satu berarti sini saya di home. Ini saya clear dulu biar gampang. Nah, ini saya masuk ke data ya kan, atau nih di ls dicari ada data masuk lagi ya data gitu. Nah, atu kok tadi langsung ngerti ya? Iya, Pak. Kalau masukin ID gimana? IP. Nah, buat IP gini, ini gampang, nm tui. Boleh bahasa Indonesia lagi. Ya, tinggal masuk koneksi. Ya, ininya nih interface-nya, np0. Nah, kalau di itu kan Ethernet. Ini namanya np0. Nah, ini diganti sunting. Tampilkan. Oh, ini diganti dulu, jangan otomatis. Kalau otomatis DHCP. Kita buatnya statik. Nih, manual. Tampilkan, tambah, masukin IP. Ingat yang tadi ya, 192.168.137. Ya, saya buat 1372. Nah, ini pakai //24. Ya, karena 255.255.0 kan, 24. Nah, gateway-nya 192.168.137.1. DNS-nya punya Google aja 8888. Kalau mau tambahin lagi bisa tambahin lagi 8844. Nah, dah begini, set. Tinggal di nih tambahin ini. Banknya apa, Pak? Hah? Punya Google juga. Nah, oke. Nah, keluar. Nah, ini perlu nih clear aja biar kelihatan. Nah, ini perlu di restartnya gini, sistem ctl restart network. Nah, ini cari nih IP address show. Nah, rubah belum? Nih, udah rubah nih. Ya, 137.2 nih. Untuk ngelihatnya IP address show, untuk ngelihat udah rubah apa belum. Gitu. Nah, sekarang kita ping ke gateway-nya 192.168.137.1. Tuh bisa tuh. Replay. Coba ping Google, bisa nggak? Ping Google. Tuh bisa. Nah, sekarang servernya udah bisa connect internet. Gitu. Ngerti? Nah, itu cara gampangnya pakai NM2. Kalau mau cara susahnya bisa pakai v etc masuk ke sistem config network atau script. Yang pakai v dulu deh. Ini pakai cd dulu. Karena namanya beda soalnya. Nah, dicari nih. Nah, itu pakai v baru v ifc fg np0 s3. Nah, nih sama aja. Tadi kita ngasih ini kan. Tuh, ini sama aja. Nah, ini kalau kita mau rubah ya udah, misalnya saya rubah. Tadi kan 2 nih, 137.2. Saya mau jadi 10. Nah, selebihnya nggak usah dirubah dah. Yang rubah ini doang nih, IP-nya doang. Ya udah, ini udah disimpan nih, udah disimpan. Tadi wkey. Ya, wkey inget ya. Nah, berarti harus di ini lagi di sistem
CTL restart network. Nah, nanti berubah kan nih dia jadi 2. Nah, ini saya clear dulu nih biar enak lihatnya. Biar ke atas. Nih, perintah apa tadi? IP address show. Oh, berubah dia di 10. Hah? NM2i. Nah. Kalau M2i ada grafik, ada GUI-nya, gampang ya. Kalau yang tadi ribet. NMD itu apa? Network Management GUI. Nah, ini coba di ping, bisa nggak? Ya bisa dong harusnya. 137.1. Nah, bisa. Coba ping ke Google. Nah, bisa ya kan? Mau 1372 kek, 13710 kek, bisa kan? Nah, gitu. Dah, ngerti? Nah, sampai sini dulu lah belajarnya. Nanti kita lanjut lagi ya. Yang penting tadi udah bisa buat folder, nambahin folder, ngopi ya, ngapus. Nah, itu. Nah, ini kalau matiin komputernya nih pakai perintah init 0. Nah, init untuk matiin komputer. Nah, init 0, matiin komputer. Nih, mati nanti komputernya. Nah, untuk nyalain lagi tinggal jalanin. Nah, ini udah mati nih. Kalau udah muncul begini udah mati. Nah, satu lagi nih. Ini saya nyalain dulu nih. Ini nyalain. Nah, nanti kamu tinggal install lagi aplikasi namanya Putih. Nanti minta aja sama saya. Nih. Ini buat remote. Gitu. Ini bawaannya udah ada Putih, nggak perlu kita install lagi. Kalau mau kita install lagi bisa. Pakai open, pakai apa? Putih server ya. Kalau mau diinstal lagi, tapi kalau nggak usah, nggak juga udah ada. Nah, ini kita bisa kalau udah ngasih IP, kita bisa remote. Nah, jadi kita nge-remote nih dari udah nih komputernya udah taruh komputer servernya. Nah, asalkan kita connect tadi udah. Nah, tapi kita pastiin dulu nih, dari komputer saya nih, dari Windows. Saya ping dulu, ping 192, 168, 13710 tadi kan. Nah, 13710. Nih, mana nih? Ih. Satu tuh ini salah kebanyakan. Nah, 13710. Tuh, bisa ya? Nah, baru kita bisa remote. Nah, ini pakai software Putih namanya. Nih, di sini SSH remote-nya, ini portnya 22. Nanti ini bisa dirubah sih kalau mau nih portnya. Nah, ini kita masukin 192, 168, 137.10. Mau masuk nih, yes. Masukin root. Password tadi ya. SMK. Oh iya. TKJ 15 Bekasi ya. Ini bisa kita gede nih. Nah, tulisannya. Tinggal tunggu nih agak lama. Tuh, masuk. Nah, ini tadi
sama kayak tadi. Ini juga bisa NM2i juga bisa tuh. Nah, jadi nggak perlu lagi di sini. Ini anak keluarga gitu. Oke. Nah, ini tinggal keluarin, tinggal ke matiin, tinggal init 0. Nah. Nah, nih selesai ya, gitu ya. Nah, nanti kita lanjut lagi lah. Ini udah sampai gini aja dulu untuk belajar hari ini. Ini saya akan upload di YouTube ya.